Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ozi di sini dengan segmen yang baru nih tentunya, yaitu segmen Educate Communication. Ya, kali ini kita akan bicara tentang komunikasi nih. Pentingkah komunikasi? Kira-kira begitu ya. Dan kebetulan Ozi juga salah satu mahasiswa dari komunikasi, juga jurusan komunikasi ya, di salah satu perguruan tinggi. Maka Ozi pasti bilang dan memahami komunikasi, belajar komunikasi itu sangatlah penting. Dan mungkin sejauh ini yang pernah Ozi dengar sebelum-sebelumnya itu bahwa komunikasi itu diartikan secara sederhana, yaitu hanyalah belajar bicara katanya. Ya, apa? Komunikasi doang kan? Ya, kalau berbicara tentang komunikasi tiap hari juga bicara kan? Ngapain masih harus belajar bicara? Dan ya, begitulah kira-kira yang pernah Ozi dengar dan dapatkan sebelum-sebelumnya. Nah, statement seperti itu mungkin tidak salah sih, karena itu semua memanglah benar. Akan tetapi seperti ini analoginya ya, kita akan mengetahui banyak hal dan memiliki aturan-aturan khusus yang mana yang perlu disampaikan dan yang tidak perlu disampaikan. Analogi seperti itu dalam suatu perusahaan juga terdapat, misalkan ya, terdapat dalam suatu perusahaan dan di sana ada satu karyawan yang pintar nih dalam memberikan gagasan, kreativitas. Ya, sewaktu-waktu gagasannya itu ada klien nih yang tertarik dan kemudian ada kerjasama, pengen kerjasama. Namun sebelum itu pastinya klien itu akan meminta untuk penjelasan secara detail, dan pada waktu itu juga peran komunikasi ataupun gagasan-gagasannya itu ada gitu, peran komunikasi itu akan ada. Tapi salah satu karyawan itu tidak mampu untuk menerangkan secara jelas apa sih ide-idenya dan kreativitas apa yang mampu dia tawarkan, nilai tawar apa yang mampu dia berikan gitu. Nah, kalau dia tidak mampu, karyawan itu, maka secara otomatis kliennya juga akan kecewa kan. Dan tentunya akan seperti itu. Dan kalaupun sudah kecewa, klien akan kabur dan tidak lagi mau bekerja sama. Dan tentunya secara otomatis juga dalam satu perusahaan itu ataupun kredibilitasnya secara otomatis juga akan menurun hasil dari dampaknya itu. Nah, oke, pada kali ini Ozi akan sedikit membahas tentang komunikasi, khususnya dasar-dasar komunikasi itu apa aja sih kira-kira. Ya, kita akan bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana ya, seperti mengapa kita harus berkomunikasi? Apa yang mendorong kita berkomunikasi? Manfaat apa yang kita akan peroleh dari komunikasi? Sejauh mana komunikasi akan memberikan andil kepada kepuasan kita? Kendala-kendala apa sajakah yang menghalangi kita untuk berkomunikasi? Nah, para pakar-pakar komunikasi juga memberikan pendapat-pendapatnya ataupun mengemukakan fungsi komunikasi yang beraneka ragam. Meskipun ada kalanya terdapat kesamaan dan tumpang tindih di antara berbagai pendapat-pendapat tokoh itu. Seperti pendapatnya Gordon I. Zimmerman, manusia itu berkomunikasi untuk, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah untuk menciptakan hubungan dengan orang lain. Ya. Dan ada juga dari Rudolf I. Federberg, yaitu komunikasi itu mempunyai dua fungsi. Di antaranya apa? Ya, salah satunya adalah fungsi sosial dan yang kedua adalah fungsi pengambilan keputusan. Nah, kemudian menurut Thomas M. Cadell, ya, menurutnya manusia itu berkomunikasi untuk, yang pertama adalah menyatakan dan mendukung identitas diri. Yang kedua adalah membangun kontak sosial, dan yang terakhir adalah mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian tentang fungsi komunikasi itu terdapat
bagian-bagiannya juga. Ya seperti kata William I. Gordon, itu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama adalah komunikasi sosial, yang kedua komunikasi ekspresi, yang ketiga komunikasi ritual, dan yang terakhir adalah komunikasi instrumental. Nah, bagian komunikasi instrumental ini mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, lalu mengubah perilaku ataupun menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Lalu apa yang dimaksudkan dari komunikasi sosial itu? Ya, untuk membangun konsepsi diri, aktualisasi diri, dan kalangan hidup dalam memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Lalu juga terhindar dari ketegangan dan tekanan lewat komunikasi yang menghibur itu. Yang dalam komunikasi ekspresi itu adalah yang pertama, komunikasi yang dilakukan baik sendiri ataupun secara kelompok, kemudian bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, dan selanjutnya adalah terutama untuk disampaikan juga ya melalui perilaku nonverbal seperti lagu, puisi, lukisan, tarian, seni drama, dan lain-lain. Lalu dalam komunikasi ritual itu erat kaitannya dengan komunikasi yang tadi, komunikasi ekspresi, di mana itu dilakukan seperti dengan melakukan berbagai kegiatan seperti upacara, ya seperti juga kayak ulang tahun, akad nikah, naik haji, wisuda, tahlilan, dan masih banyak lagi beberapa yang berkenaan dengan ritual itu. Lalu kemudian tentang komunikasi instrumental, dalam hal ini itu ada bagian to inform atau menginformasikan, bagian to educate atau mengedukasi, dan ada membujuk atau istilahnya adalah persuasif, dan ada to entertain atau menghibur. Nah, pada bagian to inform tadi pada fungsinya adalah yang pertama komunikasi yang diyakini memiliki fungsi sebagai proses penyebaran informasi, di mana komunikasi dalam prosesnya itu dapat membuat mengetahui suatu permasalahan. Contohnya itu seperti penyuluhan, sosialisasi, seminar, ataupun presentasi-presentasi yang ada di kelas seperti mahasiswa. Pada bagian to educate atau mendidik itu adalah informasi yang ditransmisikan dalam proses komunikasi. Selain memberikan pemahaman akan suatu persoalan, juga dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, untuk yang persuasif tadi adalah seperti yang sudah diuraikan pada pembahasan-pembahasan yang tadi atau sebelumnya, bahwa proses komunikasi itu dapat merubah pikiran, sikap, dan perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Hal itu menegaskan bahwa fungsi komunikasi sendiri itu dapat disampaikan dalam proses yang mempengaruhi halayaknya atau pendengar atau audien, atau dalam bahasa komunikasinya adalah komunikan. Nah, yang terakhir ada bagian to entertain atau menghibur. Selain ketiga fungsi yang tadi itu, pada fungsi yang lain, komunikasi dipercaya juga sebagai proses yang mampu memberikan hiburan, seperti para komedian yang sering kita lihat ataupun yang dapat membuat menggelitik perut-perut kita. Nah, oke, mungkin itu dulu dari Ozzy. Ya, semoga bermanfaat dan semoga masih bisa berkarya dan bertemu dengan teman-teman dalam kesempatan yang lain. Dan jangan lupa like dan dislike jika tidak disukai sama teman-teman, dan selebihnya silahkan komen jika dirasa ada yang perlu Ozzy buat untuk selanjutnya. Ya, mungkin itu dulu. Thank you for attention, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.